kelompok 4 mata kuliah komputer grafis dibimbingi oleh Prof. Dr. Hendra Jaya MT. Perkenalkan, saya Syasha Anugrah Putri dan bersama teman kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Anda Sheila Maharani, bisa dipanggil Cila. Perkenalkan, nama saya Sheila Jaya, saya biasa dipanggil Ila. Perkenalkan, nama saya Andi Saskia Suras, bisa dipanggil Saskia. Perkenalkan, nama saya Citra Numasari, bisa dipanggil Citra. Perkenalkan, nama saya Andi Syahrul, bisa dipanggil Syahrul. Video ini kami akan memperlihatkan hasil desain laboratorium digital yang telah kami buat sebagai bagian dari tugas besar mata kuliah ini. Lab digital adalah wadah yang diberikan kepada mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan belajar dan berkreasi dalam bidang teknologi digital, khususnya di ranah komputer grafis. Lab ini dirancang sebagai ruang yang mendukung kegiatan desain, simulasi, dan pengembangan karya visual berbasis komputer. Melalui konsep ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memiliki tempat yang nyaman untuk belajar, tetapi juga ruang yang mendorong kreativitas, kolaborasi, dan eksplorasi teknologi grafis terbaru. Fasilitas di dalam lab digital mencakup perangkat keras dan lunak yang mendukung kebutuhan desain 2 dimensi dan 3 dimensi, animasi, hingga pengembangan multimedia interaktif. Dengan pendekatan desain yang modern dan fungsional, lab ini dirancang untuk menjembatani teori dan praktik sehingga mahasiswa dapat langsung menerapkan ilmu yang didapatkan di bangku kuliah ke dalam bentuk karya nyata. Baik, mari kita simak videonya. Jadi teman-teman, kalian harus tahu sebagian besar lab digital di kostum image atau menggunakan kreativitas kelompok 4. Ruang laboratorium digital bisa menampung 30 mahasiswa bahkan lebih. Nah, di sini kita bisa lihat ada bangunan utama yang dirancang dengan bentuk yang sederhana dan warna netral untuk menciptakan kesan bersih, modern, dan proporsional secara visual. Nah, di sini kami memilih atap berwarna coklat karena memberikan nuansa hangat dan alami serta mencerminkan kesan tropis yang identik dengan material tradisional seperti genteng tanah liat. Adapun pohon kelapa yang ditempatkan secara simetris di sekitar area bangunan untuk menambahkan sentuhan tropis dan memperindah suasana lingkungan secara keseluruhan. Area rumput dibuat dengan tekstur hijau cerah yang memberi kesan segar dan hidup, sekaligus memperkuat nuansa alami di sekitar bangunan. Permukaan bebatuan berwarna abu-abu gelap diterapkan sebagai jalan setapak untuk memberikan kontras yang jelas dengan rumput serta membedakan jalur sirkulasi. Pagar berwarna putih dirancang dari material besi dengan model minimalis yang tetap fungsional, memberikan batas aman tanpa mengurangi nilai estetika. Pagar besi berwarna abu terang dengan model vertikal disusun sejajar dengan tiang-tiang penyangga berlapis beton putih. Pagar ini tidak hanya berfungsi sebagai pembatas area, tetapi juga memperkuat kesan aman dan modern pada desain. Di teras depan terlihat area selasar yang menggunakan lantai tegel berwarna coklat muda dengan pola kotak yang rapi. Pemilihan warna ini memberikan kesan hangat dan bersih, sekaligus menyatu dengan warna dinding dan atap bangunan. Lantai ini juga dirancang untuk tahan terhadap aktivitas luar ruangan, baik dari sisi tekstur maupun tampilan. Bangku tunggu. Di sepanjang sisi pagar, disediakan deretan kursi tunggu berwarna abu-abu metalik. Kursi ini dirancang menyerupai bangku tunggu di area publik seperti terminal atau rumah sakit, memberi fungsi kenyamanan bagi pengunjung atau siswa yang menunggu di luar ruangan. Penempatan yang sejajar dan berjarak rapi menunjukkan perhatian terhadap tata letak yang efisien. Tempat sampah diletakkan di sudut area lantai dekat dengan kursi tunggu. Penempatan ini sangat strategis agar mudah diakses oleh pengguna sekaligus menjaga kebersihan area sekitar laboratorium. Pot bunga berfungsi sebagai elemen dekoratif yang mempercantik tampilan area luar bangunan. Penempatannya di sepanjang bagian depan gedung menciptakan suasana yang lebih hidup dan asri. Kita sedang menuju tangga untuk menuju ke lab laboratorium digital.
Adapun penghalang tangga kayu, railing tangga yang terbuat dari material kayu gelap. Penghalang tangga atau railing dibuat dari material kayu berwarna gelap dengan tekstur alami. Pemilihan kayu memberikan kesan hangat dengan tradisional sekaligus menjadi elemen kontras yang mempertegas batas antara lantai dan area tangga. Fungsi keamanan dan estetika railing ini tidak hanya berfungsi sebagai pelindung agar pengguna tidak terjatuh saat menggunakan tangga, tetapi juga sebagai elemen estetika yang memperindah tampilan ruangan tangga secara keseluruhan. Pagar beton ini terletak di lantai 2 bangunan sebagai elemen pengaman dan pembatas area luar. Memiliki tinggi sekitar 1 meter dan panjang menyesuaikan sisi bangunan. Pagar ini memberikan perlindungan bagi pengguna di area lantai atas, baik untuk kegiatan simulasi maupun sebagai ilustrasi ruangan nyata. Warna yang digunakan adalah putih tulang, yaitu warna netral yang memberikan kesan bersih, terang, dan luas, sekaligus cocok dengan estetika keseluruhan ruangan yang cenderung minimalis. Apakah kalian sudah siap untuk melihat isinya? Mari kita lihat. Di sebelah kanan saya ada kotak P3K pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, kotak P3K ditempatkan di area yang mudah dijangkau sebagai bentuk kesigapan terhadap kecelakaan ringan. Desainnya sederhana berwarna putih dengan simbol palang merah, sehingga mudah dikenali oleh siapa saja yang saat dibutuhkan. Lemari keselamatan. Di lemari keselamatan digunakan untuk menyiapkan peralatan darurat seperti alat pemadaman api ringan atau APAR, rompi, helm keselamatan, atau perlengkapan perlindungan lainnya. Biasanya terbuat dari bahan logam ringan dengan pintu transparan atau bercorak merah agar terlihat mencolok dan mudah ditemukan saat situasi darurat. Di dalam ruangan terlihat 2 buah lemari besar berbahan kayu berwarna coklat tua yang terletak di sisi kiri dan kanan. Ruangan lemari-lemari ini memiliki banyak slot rak terbuka yang berfungsi untuk menyimpan dokumen, buku, atau alat-alat kecil. Di bagian tengah ruangan terdapat sebuah perangkat elektronik berukuran besar yang diletakkan di atas meja logam ringan. Perangkat ini kemungkinan merupakan server lokal, mesin cetak, industri, atau alat penyimpanan data yang sangat penting dalam sistem pengisipan modern. Nah, jadi di dalam ruangannya ini ada ruangan lagi. Coba kita lihat. Meja dan komputer. Ruangan ini dilengkapi dengan meja panjang berbahan kayu terang yang rapi dan simetris. Di atas meja terdapat unit komputer lengkap, monitor, CPU, dan keyboard yang disusun berjejer untuk keperluan praktikum atau pembelajaran berbasis digital. Pendingin udara. Untuk menjaga keamanan pengguna, ruangan ini juga dilengkapi dengan AC yang terpasang di dinding atas, memastikan suhu tetap sejuk dan stabil saat aktivitas berlangsung. Adapun rak server atau unit jaringan. Terdapat rak dinding berisi beberapa perangkat keras komputer atau server di bagian atas dinding, menandakan bahwa ruangan ini dilengkapi fasilitas jaringan dan penyimpanan data yang mendukung operasional laboratorium. Kemudian ada karpet tengah. Sebuah karpet warna coklat ditempatkan di bagian tengah lantai sebagai elemen estetika sekaligus penambah kenyamanan dan kesan hangat di dalam ruangan. Nah, adapun pencahayaan di bagian langit-langit ruangan menggunakan panel plafon dengan lampu neon tersembunyi, menciptakan pencahayaan yang merata dan tidak menyilaukan. Sangat cocok untuk ruangan yang berbasis teknologi. Nah, ayo kita keluar untuk melihat desain berikutnya. Kemudian, meja dan komputer siswa. Di sisi kiri dan belakang ruangan terlihat barisan komputer yang digunakan oleh para siswa. Masing-masing siswa duduk di kursi ergonomis berwarna hitam yang dapat diputar, menambahkan kenyamanan saat belajar atau praktikum. Meja dosen terletak di sisi kanan depan ruangan. Terdapat meja dosen yang dilengkapi dengan laptop dan LCD monitor untuk memantau atau melakukan demonstrasi materi. Posisi ini memungkinkan dosen untuk mengawasi seluruh aktivitas siswa di dalam lab. AC. 3 unit AC di dinding berjejer rapi di bagian atas dinding untuk memastikan ruangan tetap sejuk dan nyaman meskipun dipenuhi oleh banyak perangkat elektronik dan pengguna.
Selanjutnya ada rak dan meja praktikum tambahan. Di sisi kanan ruangan juga terdapat 2 unit meja praktikum atau rak elektronik yang dapat digunakan untuk menyimpan alat atau melakukan eksperimen tambahan. Perangkat ini umumnya digunakan dalam laboratorium teknik komputer atau elektro. Jam dinding dan penerangan. Jam dinding dipasang di tengah sebagai petunjuk waktu bagi seluruh peserta. Pencahayaan menggunakan panel plafon berteknologi LED dengan susunan merata, menciptakan lingkungan belajar yang terang dan tidak menyilaukan. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Tampak para siswa sedang aktif menggunakan komputer, menandakan suasana pembelajaran yang dinamis dan interaktif. Sementara itu, dosen tampak mempersiapkan atau memantau dari meja utama. Di belakang dosen juga terlihat laboratorium untuk penyimpanan bahan yang sensitif suhu. Desain ruangan dan kenyamanan ruangan dilengkapi dengan plafon berlampu panel LED dan lantai keramik menciptakan suasana terang, bersih, dan profesional. Tersedia kursi ergonomis yang nyaman bagi pengajar dan peserta. Nah, di papan tulis dan meja presentasi tepat di tengah dinding depan terlihat papan tulis besar berwarna hijau digunakan sebagai media penulisan manual oleh dosen. Di depannya terdapat meja pendek atau meja presentasi yang kemungkinan dipakai untuk demonstrasi alat atau bahan pembelajaran. Nah, itulah tadi hasil desain laboratorium digital dari kelompok 4. Semoga video kami membawa manfaat. Kami berharap desain ini bisa mencerminkan apa yang sudah kami pelajari selama perkuliahan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. Hendra Jayate atas bimbingan dan ilmunya selama ini. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf karena kami juga masih terus belajar. Dan terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. See you!